Putra Rahasia Tuan Daniswara episode 24. Risa merasa khawatir ketika mendapati Sarah masih membatu dengan wajah yang sudah pucat pasi. Ia segera menyadarkan Sarah dengan memanggil-manggil nama wanita itu agar fokusnya kembali kepada dirinya. Tujuan Risa untuk mengatakan hal itu adalah bahwa ia ingin tak ada rahasia lagi antara dirinya dan Sarah. Lagi pula, ia juga merasa tak nyaman jika harus menyembunyikan kebenaran itu. Kemudian nanti suatu hari terbuka dan membuat suasana semakin tak enak. Ditambah lagi, Risa juga menaruh kecurigaan yang tak dapat ia abaikan begitu saja mengenai motif Devon menikahi Sarah. "Kamu gak apa-apa kan?" tanya Risa dengan hati-hati. "Apa maksud kamu tadi?" Risa menghela napas panjang. "Sebenarnya, sejak kemarin hal ini mengganggu pikiranku. Aku ingin mengatakan padamu, tapi aku merasa bahwa aku perlu menjaga hatimu. Tapi kini, setelah kamu menyampaikan keluh kesahmu tentang Devon, mau tidak mau aku membahas hal ini denganmu. Devon pernah menikahiku sebelumnya. Pernikahan kontrak hanya karena kepentingan pribadinya saja. Well, tak kupungkiri, aku mendapat uang banyak dari pernikahan itu, meski aku belum sempat menjalankan tugasku." "Tugas? Tolong, ceritakan sejak awal," pinta Sarah. Sarah tahu bahwa ini sama saja dengan misi bunuh diri. Jika Risa menceritakan bagaimana busuknya seorang Devon, Sarah tahu bahwa hatinya akan patah, hancur berkeping-keping. Tapi, bukankah lebih baik mengetahui semua itu sejak awal daripada tahu nanti ketika dirinya sudah jatuh terlalu dalam pada pesona lelaki itu? Ya, Sarah ingin mengetahui semuanya sekarang. "Aku kenal Devon karena dia sendiri yang menghubungiku. Mungkin dia mengenalku melalui beberapa koneksiku. Awalnya aku bingung apa yang dia inginkan. Tapi kemudian aku membaca semua kontraknya. Intinya adalah bahwa aku harus menikah dengannya setidaknya selama setahun untuk menghasilkan seorang keturunan. Saat aku berkata bahwa tarifku bukan untuk memiliki anak, dia berani membayarku dengan harga yang tak bisa kamu bayangkan." Sarah masih mendengarkan dengan seksama apa yang diceritakan Risa. Karena terlalu penasaran apa motif dia melakukan itu, aku bertanya terang-terangan kepadanya, karena aku ingin tahu kehidupan anakku ke depannya jika kami benar-benar memiliki anak. Dan dia menceritakan semuanya. Anak itu akan menjadi penerus keluarga Daniswara. Ayahnya yang sudah meninggal memberi wasiat tak masuk akal, bahwa dia selaku pewaris satu-satunya harus sudah menikah dan memiliki anak sebelum usianya genap 37 tahun. Karena jika tidak, semua hartanya akan disumbangkan pada yayasan-yayasan tempat di mana orang tuanya menjadi donatur tetap di sana. Karena itulah dia mati-matian mencari orang yang mau ia bayar untuk menikah sementara dengannya dan menghasilkan keturunan untuknya. Dan sialnya, sebelum proses pembuahan yang sudah direncanakan itu terjadi, aku tak sengaja hamil dengan pacarku. Dia mengetahuinya dan dia menceraikanku sebulan setelah pernikahan kami. Aku tetap mendapatkan uang untuk tutup mulut. Risa bercerita panjang lebar. Hal itu membuat Sarah semakin pucat pasi. Sarah segera berpikir bahwa selama ini Devon mencarinya dan menikahinya hanya untuk sebuah warisan. Bahkan, jangan-jangan rasa sayang Devon pada Devano juga hanya pura-pura saja untuk mendapat perhatian Devano agar mau tinggal bersamanya selama waktu yang sudah ditentukan oleh lelaki itu. Lalu apa yang terjadi jika Devon sudah mendapatkan warisan-warisannya? Apa mereka akan ditendang dari rumah itu? Apa alasan itu pula lah yang menyebabkan Devon marah tentang kehamilannya? Bahwa kehamilannya hanya menimbulkan masalah ke depannya. "Sarah, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku cukup khawatir dengan keadaanmu.
ucap Risa penuh perhatian. Maaf jika aku mengatakan ini, tapi aku khawatir jika Devon mendatangi kalian hanya untuk kepentingan pribadinya saja. Kuharap kamu mengerti. Sarah menangis. Ia mengangguk dan mengerti apa maksud Risa. Apa yang dikatakan Risa memang benar dan masuk akal. Jika Devon benar-benar peduli dengannya, maka lelaki itu akan mencarinya dan Devano sebelum jauh hari itu. Belum lagi fakta bahwa Devon saat itu menolak mentah-mentah kehadirannya dan juga Devano. Memintanya untuk menggugurkan kandungan, menatapnya dengan tatapan seolah-olah ia adalah perempuan yang paling menjijikkan yang ada di dunia ini. Sangat tidak masuk akal jika tiba-tiba Devon datang dan menuntut semua haknya, jika bukan karena motif itu. Ditambah lagi, Sarah baru ingat saat pertama kali mendatangi rumah Ibu Devon, ia tak sengaja mendengar tentang wasiat yang diucapkan oleh Ibu Devon. Apa wasiat ini maksudnya? Ya, pasti tentang wasiat yang dibicarakan Risa. Kamu benar, Risa. Aku memang terlalu naif. Aku berpikir bahwa dia tertarik denganku. Aku berpikir bahwa mungkin dia sudah berubah. Tapi, dengan dia menolak kehadiran bayi kedua kami, aku jadi semakin sadar bahwa hingga kini dia masih sama. Tujuannya menikahiku adalah untuk bisa mendapatkan Devano, memanfaatkan tubuhku dan juga status kami, agar warisan itu tetap menjadi miliknya. Dia marah karena bayi ini tidak ada dalam rencananya. Aku tidak tahu bahwa dia adalah orang yang paling kejam yang pernah ku kenal. Dan sialnya, aku begitu mencintainya. Sarah menutup wajahnya sendiri dengan kedua belah telapak tangannya. Risa kembali memeluk Sarah. Jangan menangis. Aku tahu bahwa cintamu tidak patut disalahkan. Jangan menangis. Risa mencoba menghibur Sarah. Apa yang harus kulakukan, Risa? Apa yang harus kulakukan? Sarah bingung. Bagaimana ia harus bersikap dengan Devon setelah ini? Mengingat tentang percintaan panasnya selama 3 bulan terakhir, Sarah sangat malu jika bertemu Devon lagi. Malu karena ia merasa menjadi orang yang tolol karena sudah terperdaya oleh pesona lelaki itu. Sarah marah. Marah karena merasa dimanfaatkan oleh lelaki itu. Sarah bingung harus berbuat apa ke depannya. Sore itu, Sarah menunggu Devon di kamarnya. Ia tidak ingin menghindar lagi, dan ia juga tidak akan membiarkan Devon menghindar lagi darinya. Tujuannya hanya satu, bahwa ia ingin menyelesaikan masalah mereka. Ia berharap Devon jujur dengan apa yang lelaki itu rencanakan. Tapi di sisi lain, Sarah takut jika kejujuran Devon akan mencabik-cabik isi hatinya. Pintu dibuka, Sarah mengangkat wajahnya, seketika mendapati Devon dengan wajah muramnya. Lelaki itu masuk sembari melonggarkan dasinya. Kemejanya sudah kusut, wajahnya ditekuk seperti orang lelah. Sarah berdiri seketika. Ia memberanikan diri membahas masalahnya sebelum hatinya kembali melemah. Apa yang kamu inginkan, Sarah? Tanya Devon yang melihat Sarah mendekat ke arahnya. Aku mau tanya sesuatu sama kamu. Apa? Apa kamu sayang sama Devano? Tanya Sarah dengan suara yang nyaris tak terdengar. Devon yang sudah duduk di pinggiran ranjang dan bersiap membuka sepatunya, akhirnya menghentikan aksinya. Ia mengangkat wajahnya dan menatap kesal ke arah Sarah. Itu adalah pertanyaan orang tolol. Dia anakku. Aku akan melakukan apapun untuknya. Lalu kenapa kamu tidak menyayangi anak ini? Ini juga anakmu, ucap Sarah sembari menangkup perut datarnya. Aku sedang tidak ingin membahasnya. Devon kembali mengabaikan Sarah. Kenapa, Devon? Kenapa?
Karena anak ini tidak masuk dalam rencanamu. Karena cukup dengan Devano maka kamu bisa mempertahankan warisan keluargamu. Kamu benar-benar jahat, Devon. Devon kembali menatap Sarah. Ia bahkan sudah berdiri seketika, berharap apa yang ia dengar adalah sebuah kesalahan. Dari mana Sarah tahu tentang warisan itu? Apa yang kamu katakan? Desisnya tajam. Aku sudah tahu semuanya. Sarah melirih. Devon mencengkeram kedua bahu Sarah. Katakan, apa yang kamu tahu? Mata Sarah berkaca-kaca seketika. Air matanya sudah hampir tumpah karena rasa sakit yang menyayat hatinya. Kamu kembali hanya karena wasiat dari ayahmu. Kamu menginginkan aku dan Devano hanya karena wasiat itu. Bagaimana mungkin kamu bisa sekejam ini dengan kami? Sarah sudah menangis. Ya, dia sangat kecewa dengan Devon. Bagaimana mungkin Devon bisa sekejam ini padanya dan pada Devano? Bersambung, nantikan episode 25-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye!